Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Marta, BP 19010024, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada perkuliahan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu pertama saya sendiri. Selanjutnya ada Atika Putri, BP 19010025. Selanjutnya ada Nadia Fitri, BP 19010026. Selanjutnya ada Vici Dwi Fitri, BP 19010027. Dan ada Berliana Septiana, BP 19010028. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang laporan keuangan sektor publik. Pokok pembahasan atau pokok-pokok materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tujuan, fungsi, dan pemakaian laporan keuangan sektor publik, perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta, jenis laporan keuangan sektor publik, bentuk laporan keuangan sektor publik, sistem pelaporan keuangan sektor publik, serta siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yang pertama yaitu ada kepatuhan dan pengelolaan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat atau public relation. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan laporan keuangan, yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan atau retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat, sumber fakta, dan gambaran organisasi. Tujuan kasus pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan dari DPR atau DPRD. Yang ketiga itu menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang keempat itu menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan manajemen dan membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik. Selanjutnya menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. Selanjutnya yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Grebin et al. Pada tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu pembayar pajak, yang kedua yaitu pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat penggunaan jasa, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasok, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, 9 pemilih, dan ke-10 badan pengawas. Selanjutnya, pentingnya laporan keuangan. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya, memakai potensial laporan keuangan dan keterkaitannya. Pemerintah di atasnya, selanjutnya lembaga pengawas, selanjutnya Dewan Legislatif, selanjutnya pimpinan eksekutif, administrasi, dan menunjuk. Pelaksanaan pemerintah terbagi menjadi 3, investor dan kreditor, karyawan dan pegawai, pemasok. Perbandingan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta. Perbedaannya, laporan departemen pemerintah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan laporan keuangan sektor swasta sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Dari pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Laporan departemen pemerintah berfokus pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Sedangkan laporan departemen pemerintah melihat ke masa depan secara detail. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Laporan departemen pemerintah, aturan laporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya siklus akuntansi keuangan sektor publik, yaitu dokumen, catatan, dan laporan, dokumen transaksi, ke buku jurnal, buku besar, laporan keuangan, buku pembantu. Yang termasuk dokumen transaksi, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti memorial. Yang termasuk ke buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum. Dan yang masuk ke laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan